Adakah tips yang bisa Ustadz berikan untuk meningkatkan komunikasi dan membangun kesepahaman dengan pasangan, terutama terkait perbedaan pandangan, baik tentang usaha yang sedang dirintis, pengolahan keuangan atau dan lain-lainnya? Saya punya sebuah mungkin belief ya, sebuah keyakinan. Saya mungkin akan membicarakan hal-hal yang mudah kepada istri saya, tapi yang sulitnya akan saya simpan sendiri. Dan ketika yang mudah ini mungkin terjadi perbedaan, kalau saya ngerasa nggak zolim, saya ngerasa ini bisa, saya akan tetap menjalaninya, walaupun saya akan diam. Itu prinsip saya sebagai laki-laki. Misalnya dalam membangun usaha, karena saya dulu awal datang ke Bandung itu kan memang bikin usaha waktu masih tinggal di pembuangan sampah yang di Tegalega itu, di pojok itu kan saya pernah tinggal di situ, Ciatel, di pojok Tegalega. Itu kan ada tempat pembuangan sampah kan, disitulah rumah pertama saya. Sampai saya punya showroom mobil, jual beli mobil bekas, punya 60 cabang pulsa di seluruh Bandung dan seterusnya waktu itu. Awal-awalnya pasti akan ada perbedaan pendapat. Istri misalnya berpendapatnya gini-gini, saya berpendapat seperti ini. Tetap harus ada musyawarah. Musyawarah itu nggak boleh diabaikan dalam kehidupan kita dengan siapapun. Tapi setelah kata musyawarah ada katanya azam, keputusan. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah memutuskan, maka tawakal kepada Allah. Nah, keputusan itu pun diambil atas pertimbangan-pertimbangan musyawarah tadi kan. Dan kita harus berbesar hati kalau dalam musyawarah kadang pendapat kita diambil, kadang pendapat kita tidak diambil. Itu hal yang wajar. Dan sebagai suami pun gak usah merasa bersalah kalau kita gak mengambil pendapat istri terkadang. Tapi di waktu yang lain kita mengambil pendapat istri dan gak mengambil pendapat kita aja. Gak masalah juga itu. Semua ini hal yang biasa. Sangat objektif. Kayaknya menurut aku dia benar sih. Ya udah. Kayaknya menurut aku yang ini nih yang benar. Ya udah. Nanti ketika diambil keputusan ternyata ada masalah di tengah jalan. Jangan pernah balik lagi ke awal. Tuh kan. Jangan gitu. Itu dilarang dalam Islam. Itu namanya ghalidhul qalbi. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu sangat kaku dan kayak gitu, marah karena sebuah keputusan, maka orang-orang akan menjauh dari sisi kamu. Ini nasihat Allah kepada Rasulullah. Makanya kalau istri ngasih masukan, suami nggak ngambil, tiba-tiba dia punya trouble dalam bisnisnya, jangan pernah bilang, tuh kan aku udah bilang, jangan pernah bilang kayak gitu. Begitu juga suami sama kepada istri, jangan pernah, tuh kan, jangan. Karena dalam musyawarah wajar ada pendapat yang diterima, ada pendapat yang tidak diterima. Itu wajar. Yang penting dia mau mendengar semua pendapat. Itu hakikat musyawarah. Mau mendengar, bukan mau mengambil. Gak mungkin kan mengambil semua pendapat, apalagi kalau itu saling kontradiktif kan ya. Ya udah, dengerin dengan bijaksana, dengan objektif, lalu ambil apa yang menurut pertimbangan kita paling ahsan, paling aslah, paling yang sulh, paling baik. Nah, saya sebagai suami, sebagai ayah, sebagai laki-laki, kadang mengambil sebuah keputusan setelah musyawarah dengan istri, walaupun dia nggak setuju dengan itu, saya bismillah azam, dan alhamdulillah beberapa sesuai dengan target gitu. Kalau dalam urusan finansial. Kalau dalam urusan yang lain, ya lihat-lihatlah dalam kondisinya apa. Tapi kalau sudah kan laki-laki itu pemimpin. Pemimpin itu harus punya kemampuan untuk memutuskan. Jangan ragu terus. Segimanapun kita santun, kita soft spoken tadi, orangnya sangat menjaga perasaan. Tapi kita kan laki-laki, harus punya kemampuan untuk memutuskan kan? Nah ketika kita udah memutuskan, dengan tetap sayang sama istri kita, tetap menghargai istri kita, tapi kita putuskan sesuatu, bismillah aja udah, bismillah. Apapun hasilnya, kita siap bertanggung jawab kok. Nah itu cara memutuskan sesuatu dalam rumah tangga, jangan sampai kita ngerasa, aduh gak enak nih, atau aku kayaknya jadi suami gak menghargai istri, gak selalu artinya ke sana, gak usah terlalu substantif lah ya, gak usah terlalu dibawa ke core-nya. Ini bukan tentang cinta, ini gak mempengaruhi sayangnya suami ke istri, ini hanya tentang masalah mana yang dinilai aslah yang paling ahsan. Kita tuh jangan overreaction, masalah sepele dibawanya kemana-mana. Hanya gara-gara disuruh ke warung sama ibu kita langsung kita ngerasa kayaknya aku bukan anak kandung deh. Hanya gara-gara disuruh makan keluar dari kamar langsung update status broken home. Ini namanya overreaction.
Ya udah, kadang pendapat kita diterima, kadang nggak diterima, it's okay. Itu berlaku dalam organisasi kecil yang bernama keluarga, berlaku dalam organisasi lebih besar lagi yang namanya masyarakat, di sekolah, di kampus, di kantor, biasa yang kayak gitu. Tapi seorang pemimpin punya hak memutuskan dengan kebijaksanaan, dengan objektivitas, bukan dengan egois dan subjektivitasnya. Dia putuskan. Maka sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, putuskan. Tapi tanggung jawab dengan keputusan itu. Itu mungkin kalau dari sisi versi cowoknya ya. Kewajiban suami adalah mendengar pendapat istri, dengarkan. Tapi nanti dalam memutuskan hak suami untuk menjalaninya atau menjalani versi yang lain. Tapi mendengarkan wajib. Mas, aku pengen speak up, boleh nggak? Oh iya, kamu ngomong apa? Itu yang bisnis yang kamu lagi rintis gini-gini. Iya ya. Tapi gini-gini, terus jadi rame kan? Ya udah, diamin aja, jalanin. Karena kalau kalian hanya tektokan, nggak akan selesai-selesai. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam memutuskan ini yang paling baik, ya udah tawakal sama Allah. Allahu a'lam.